Haruskah aku malu? Haruskah aku malu menjadi petani yang pergi terlalu dini ketika mentari masih sembunyi melihat rembulan yang enggan pergi? Haruskah aku malu menjadi petani walau aku lulusan agroteknologi karena aku masih terlalu gengsi melihat banyak sahabatku yang mengenakan dasi? Haruskah aku malu menjadi petani, meringis mengusap telapak kaki kala tertikam semak berduri sambil berharap semua ini hanyalah mimpi? Dunia sudah berubah. Seorang sarjana tidak harus ada di balik meja. Kantor dan ruang publik tak selamanya menjadi panggung untuk berkarya, karena alam kita masih terlalu luas untuk diolah dengan semua teori dari meja kuliah. Universitas Flores hadir sebagai mediator budaya, jadi jembatan anak milenial dalam semangat kampus merdeka. Orang muda harus mempertahankan jati diri bangsa yang lahir dari nilai-nilai budaya. Penelitian, pengabdian masyarakat, penulisan karya ilmiah jadi model utama untuk berani tampil beda. Mari kita bangun literasi budaya. Duat gulah weemane, bugu kungu ne uri logo, kungu tubuh 5 bita, tedo tembu wisawela. Sakau say uma, karit say amak, tati mora duen, tubuh mora blepeng. Ibal liman geretapin ewa, lodo olah dulitukan. Sahabat budaya, masih kembali bersama saya, Mr. Waralaus. Mari kita ikuti bersama cerita dari Serambi Umflor spesial Umar Roma Kelas. Yuk kita jalan. Halo, selamat sore. Selamat sore kakak. Selamat sore, sahabat budaya. Orang muda tujuh pesona. Sore. Selamat sore. Sore semuanya. Iya, luar biasa. Baik, letih juga. Perjalanan cukup lumayan, nanjak. Apa kabar kalian semua? Baik. Kabar baik. Ya, satu di luar ya, kabar baik. Kita kenalan dulu ya. Oke, siap. Saya Mr. Waralaus dari Serambi Universitas Flores akan banyak bercerita tentang kreativitas orang muda di zaman yang serba milenial ini. Bro, Virgi. Virgi. Ya. Dari Manggarai Timur. Manggarai Timur. Ada Nona. Clara dari Bejawa. Clara dari Bejawa. Isi bete. Boba Menge. Boba Menge. Harum selalu dengan arak mokenya ya. Luar biasa. Dari Karin dari Manggarai. Karin dari Manggarai. Manggarai mana? Manggarai Timur. Sama ya, Manggarai Sama, Timur. Manggarai Timur. Oh ya, sama rasa. Apalagi kalau minum kopi, nikmatnya memang beda. Di luar, Kevin. Kevin. Kevin dari Manggarai Timur. Kevin juga dari Manggarai Timur. Berarti 3 orang Manggarai Timur, 1 orang dari Bejawa. Siap. Oke, saya buka sedikit ya Kevin ya, Siap. supaya kita bahan bisa ngomong. Oke, baik. Saya mendengar informasi bahwa teman-teman ini ada mengikuti sebuah kegiatan atau program yang disebut namanya adalah PHP 2D. Saya kurang tahu artinya apa PHP 2D, tapi mungkin saja ya, sedikit plesetan. PHP 2D itu apakah pemberi harapan palsu di kala dilema atau lain? Atau bagaimana Kevin? PHP 2D itu apa ya? Yang sebenarnya PHP 2D itu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Betul. Segala sesuatu selalu mulai dari desa ya. Ya, betul. Oke.
Siapa ya penyelenggara program PHP 2D itu? Penyelenggaranya, siapa yang menyelenggarakan itu? Betul. Kalau penyelenggaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Oh ya, dari kementerian. melalui Simbel Mawa itu. Melalui Simbel Mawa. Itu dikhususkan hanya untuk mahasiswa Dikhususkan untuk seluruh mahasiswa universitas seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Oh, berarti itu program itu untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Dan kamu salah satu yang ikut yang ikut program itu. Ya, Itu perorangan atau kelompok? per kelompok itu hari ya. Per Kami jumlah keseluruhan anggota kelompok ada 10 orang termasuk saya sebagai ketua kelompoknya. Oh, kamu ketua kelompok, Virgi. Ya. Sedangkan kamu ini adalah anggota kelompok, termasuk Kevin. Ya. Luar biasa. Kalau boleh saya tahu, kali ini jangan Virgi sendiri yang jawab ya. Saya coba tanya di Clara. Oke. Informasi itu kamu dapat dari mana? Dari anggota BEM, dari fakultas atau dekan. Oh, kamu dapat dari sesama anggota BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga dapat juga informasi dari fakultas dan program studi. Kamu fakultas apa ya? Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian, program studinya Agroteknologi. agroteknologi, luar biasa. Berarti bermimpi untuk menjadi petani. Siap. Siapa ya? Ya. Petani apa? Petani milenial. Petani milenial. Wah, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Saya ingin tahu, karena kamu kerjanya kelompok terus sudah dapat informasi, kira-kira apa judul proposal yang sudah kamu buat? Ini sudah buat proposalnya? Ya, sudah buat. Judulnya apa? Judulnya penguatan kapasitas kelompok Dasawisma Organik dalam menjaga ketahanan pangan di masa pandemi. Itu judul proposalnya. Wah, luar biasa. Masih di masa pandemi kalian berpikir bagaimana untuk menjaga ketahanan pangan. Betul. Oke, luar biasa. Kalau boleh saya tahu, kenapa kalian pilih judul itu? Ya betul. Sebetulnya saya bulan Oktober tahun 2020 saya bersama teman-teman Umar Maklas juga diundang oleh Kampus Tanpa Dinding untuk mengikuti kegiatan sharing pengalaman dari teman-teman Umar Maklas Fakultas Pertanian bersama pemerintah Desa Nanganesa dan juga ibu-ibu kelompok Dasawisma Organik di Dusun Pusambi Nanganesa. Kampus Tanpa Dinding. Kampus Tanpa Dinding, betul. Oh iya, siapa yang menyelenggarakan itu Kampus Tanpa Dinding? Ya, yang menyalakan itu Yang menyelenggarakannya Ibu Iis Beribe. Iis Beribe. Ya, Dengan program Kampus Tanpa Kampus Dinding. Tanpa Dinding. Luar biasa, lanjut. Nah, kemudian sebetulnya Ibu Iis Beribe juga ini dia selain dia sebagai founder Kampus Tanpa Dinding, beliau juga sebagai pendiri yang inisiatornya sehingga kelompok Dasawisma ini terbentuk. Jadi kelompok Dasawisma ini tergabung oleh 16 anggota dari ibu-ibu rumah tangga sebetulnya. Yang berada di desa Nanganesa, Nanganesa. Dusun Pusambi. Desa Nanganesa Dusun Pusambi. Ya, betul sekali. Berarti fokus kegiatan kalian itu di sana. Di sana ya. Jadi di sana kalian melakukan pertemuan, penelitian, bahkan pengambilan data Pengambilan datanya dalam pengajuan proposalnya. betul sekali. Oh ya, luar biasa. Terus setelah kalian menentukan judul proposal dan mulai menyusun proposal itu, kalau boleh saya tahu apa kesulitan terbesar yang kalian alami? Coba Kevin, saya ingin dengar Kevin suara dulu. Kevin, kita buka jendela. Kevin, kesulitan yang Kevin alami dalam penyusunan proposal itu baik apa? Kalau kesulitan mungkin masih sistematika. Untuk proposal sendiri kami juga masih belajar untuk menyusun. Oh ya, berarti kalian kesulitan terbesar itu pasti berkaitan dengan metodologi penulisan. Betul. Karya ilmiah. Ya. Yaitu yang itu kalian berjuang untuk benar-benar harus menguasai metodologi penulisan. Tapi kan ada juknis, Ya, kalau ada panduan ya kan? ya betul. Ya. Jadi kamu tetap mengikuti panduan yang ada. Tetap mengikuti panduan yang Itu Kevin ya kesulitannya, bahwa belum terlalu menguasai metodologi penulisan proposal pribadi. secara pribadi. Ya. Oke. Kalau Anu bagaimana? Kesulitan yang Anu alami dalam penulisan proposal ini secara pribadi. Kan kita kerja kelompok. Nah, Itu di sistematika penulisannya itu. sama. Iya, tidak terlalu pasar.
sama seperti Kevin bahwa sistematika penulisan, berarti metodologi penulisan proposal itu yang belum terlalu dikuasai dengan baik. Tapi kan kerja kelompok kan kita pasti akan saling bertukar pikiran, saling mengisi kan. Iya, iya. Oke, Clara. Kesulitan yang Clara alami. Kesulitan dalam buat proposal Ya. Mungkin sistematika juga sama dengan kakak saya. Oh ya, sama. Clara semester berapa ya? Semester 2. Semester 2. Virgi sendiri sebagai ketua kelompok. Baik. Dengan sekian banyak anggota kelompok yang mengalami kesulitan itu, bagaimana solusinya? Yang pertama mungkin seperti yang apa disampaikan oleh teman-teman tadi soal metodologi penulisan yang mungkin belum dipahami secara betul. Tetapi kemarin saya sebagai ketua kelompok, saya berusaha mendekatkan diri dengan kebetulan dosen pembimbingnya juga Ibu Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Ibu Wahyuni. Sri Wahyuni, saya sempat berkonsultasi juga dengan Ibu. Sehingga untuk metodologinya juga kemarin sudah bisa dibuatkan sesuai dengan panduan dari Simbel Mawa. Tapi data selama proses penulisan proposal itu menyangkut program apa semua itu ditujukan ke desa Nanganasa Dusun Pusambi. Ya betul. Semuanya diambil dari sana. Diambil dari sana. Jadi Ibu Sri menbantu mendampingi kalian. Ya. Oke, kalau begitu proposal itu sudah dikirim. Ya betul sekali. Kalau proposalnya kemarin tahap pertama kebetulan puji Tuhan kita lolos dalam tahap seleksi. Verifikasi administrasi Verifikasi atau administrasinya. Kemudian yang keduanya kemarin sudah diupload, tinggal menunggu pengumuman. Kira-kira kapan ya pengumumannya? Kalau pengumuman sendiri diperkirakan bulan awal Juli sampai dengan pertengahan Juli. Tahap pertama yang kamu usulkan itu apa saja? Tahap pertama itu lebih kepada persyaratan administrasi. Administrasi. Di sana ada, saya pikir ini juga menjadi kesulitan kami kemarin. Karena waktunya juga mungkin agak sedikit mepet, Ya. sehingga ada persyaratan-persyaratan yang membutuhkan waktu. Habis itu ada juga karena soal waktu di sini, karena dia punya suratnya itu ada surat persetujuan dari Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, kemudian ada juga surat pernyataan kerjasama baik dari desa, fakultas, dan juga Wakil Rektor 3 juga. Ini membutuhkan waktu yang intens juga, sehingga kemarin dalam pelaksanaannya karena Bapak Desa juga ada sibuk, sehingga kami berusaha untuk mencari waktu luang. Itu mungkin salah satu kesulitan yang kami hadapi pada saat penulisan. Tapi pengorbanan kalian luar biasa. Ya. Bahwa untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan tidak semudah seperti kita membayangkan. Karena butuh pengorbanan, butuh kerja keras. Bahwa kadang-kadang malam sering kumpul kan? Ya, sering kumpul. Kumpul diskusi. Oke, setelah tahap pertama administrasinya lolos, sekarang tahap kedua yang dikirimkan itu apa datanya? Kalau tahap keduanya isi keseluruhan proposalnya. Berarti sudah proposal. item proposal. Sudah masuk ke proposalnya. Oke. Baik Virgi, kira-kira harapan, pesan, kesan, walaupun sama-sama kita berdoa kan, Ya. tahap kedua mudah-mudahan kita lolos. Oke, sekarang harapan kalian semua, harapan, pesan, kesan setelah mengikuti program PAP 2D ini, itu harapan kalian apa? Mungkin dari saya dulu. Ya, dari Virgi. Kalau dari saya sendiri harapannya saya lebih kepada teman-teman di Universitas Flores, karena saat ini sebenarnya di daerah kita ini punya potensi sangat luar biasa. Ya. Itu berdasarkan identifikasi saya selama ini, dan kita juga tahu bahwa ketika potensi itu ada, yang pasti tentunya juga kita harus punya pengorbanan untuk bagaimana kita memberdayakan potensi itu dengan cara mungkin SDM kita yang harus diperkuat. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman di Universitas Flores, kemudian mungkin teman-teman juga yang bukan hanya selingkup Universitas Flores, tetapi juga orang Flores, orang NTT yang Orang muda. kuliah, orang yang muda. kuliah di luar. Mari kita bersama-sama kita kembangkan potensi kita. Selain potensi SDM kita, juga potensi sumber daya kita yang begitu luar biasa, dengan bagaimana kita belajar lebih banyak agar apa yang menjadi harapan kita suatu saat nanti bisa terwujud. Itu Luar biasa. saya. Kita tepuk tangan untuk Virgi, ketua kelompok. Kevin, mantap. Lanjut. Harapan, pesan, kesan, silakan. Harapan saya semoga untuk kedepannya kita bisa membangun sumber daya alam menjadi lebih baik lagi, apalagi Di kampung sendiri, di Ya. Boba. di kampung sendiri ya bisa
di kampung kami kan banyak ya tanah yang subur, apalagi tumbuh-tumbuhan yang macam kayak tumbuhan yang kayak apa mana? Bapak penghasil apa? Selain moke. Kelapa? Kelapa ya. Ya. Berarti harus lebih, ketika harapannya pada suatu saat nanti pulang kampung harus bisa mengoptimalkan potensi daerahnya ya. Harus dikembang. Ya, terutama dalam bidang pertanian. Oke, Kalau dari saya, harapan dari saya, semoga dengan adanya kegiatan ini untuk mahasiswa ataupun kaum muda bisa mengoptimalkan bakat, kemampuan talenta ya. iya, Berarti mengoptimalkan bakat, kemampuan yang ada dalam diri. kemampuan dalam bertani. Oh, kemampuan dia luar biasa. Berarti dari teori yang kau dapat di Fakultas Pertanian, coba untuk diterapkan di kampung halaman. Berarti punya mimpi untuk jadi PNS, tidak? Kalau soal itu sih iya. Berharap jadi PNS, iya. Tapi bukan berarti menjadi prioritas utama kan? Iya kan? Berarti apapun terjadi, kita bisa menjadi orang muda yang lebih kreatif lagi. Luar biasa. Kevin, anak ganteng, Ya, bukan. kita bukan tire. Bagaimana Kevin? Baik, ini harapan untuk saya secara pribadi. Ini kegiatan ini kiranya membuka ini pemikiran bagi kaum muda supaya untuk bagian pertanian itu bukan hanya orang tua saja yang lebih bergelut di sana. Kemudian di samping itu juga di sini saya lebih merujuk pada pangan lokal. Pangan lokal itu menurut saya sekarang itu mungkin kaum muda itu sudah tidak mengenal lagi. Paling beberapa yang masih ada, yang lainnya sudah mungkin punah. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kevin juga ya. Sebuah harapan luar biasa bahwa kita jangan hanya melihat orang tua yang ada di kebun, yang mengelola tanah dan bumi ini, tapi kini saatnya orang muda harus kembali ke sana, melanjutkan karya orang tua, terutama kembali mengembangkan jenis-jenis tumbuhan yang kemudian bisa diolah menjadi pangan lokal, yang menjadi kekayaan dan kebanggaan kita. Kevin, Ya. luar biasa ya. Kita terus dulu. Cara pengolahan Apalagi? juga tuh. Cara pengelolaan juga. Lebih modern, tapi tetap bersifat Oh, organik. berarti disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi tetap Ya, organik. luar biasa organik ya. Coba kamu bayangkan kalau kita membuat kuliner martabak dari pangan lokal, pasti keren. Oke, teman-teman. Oh ya, saya lupa satu. Katanya yang saya dengar Iya, betul. bahwa kalian itu selain penyusunan proposal ini, kalian punya komunitas yang namanya Umar Maklas. Betul sekali. Betul. Saya boleh pergi? Di mana tempatnya? Boleh. Boleh. Langsung ke bawah saja. Kebetulan teman-teman juga ada di bawah Sedang mengelola itu. Betul sekali. Oke, kita jalan ya. Oke, siap. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Mr. Moralaus. Kita dengar cerita dari Serambi Umflor. Kali ini bersama-sama dengan teman-teman Virgin dan kawan-kawannya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi Universitas Flores. Kami coba akan turun mengunjungi teman-temannya yang menurut cerita mereka memiliki komunitas namanya Umar Maklas. Penasaran? Ayo, kita go.